santai dong mas. Gak usah pakai emosi gitu. Oh, mas-masnya lagi pada kerja tuh. Kirain pagi-pagi udah marah-marah. Jadi mereka ini lagi pada bikin kue bolu cukil. Salah satu kuliner khas kebangsaan masyarakat Temanggung, Jawa Tengah. Nah, biasanya kalau yang serba autentik kayak gini, bukan gak mungkin suatu saat bakal ngehits dan terkenal ke seluruh dunia. Siapa tahu bisa nyamain rendang sama sate yang levelnya mendunia. Bener kan, Fems? Mau tahu kuncinya, Fems? Kenapa bolu cukil tetap bisa bertahan? Nih kunci rahasianya. Pertama, telur ayam yang dipakai cukup banyak, Fems. Selain itu, karena telur yang melimpah juga, jadi memberikan aroma tersendiri, sehingga terasa lebih enak. Salah satu produsen kue bolu cukil terletak di Jalan Tejo Sunario, Parakan, Kota Temanggung. Pabrik kue ini mampu bertahan lebih dari 40 tahun, karena selalu mempertahankan cita rasa dan kebersihan dari proses pembuatannya. Resep yang digunakan juga masih resep original sejak tahun 80-an. Terus, bahan yang digunakan juga udah dipilih harus kualitas yang terbaik. Kuncian berikutnya terletak di cetakan ini, Fems. Kalau dihitung-hitung, cetakan ini udah berumur lebih dari 40 tahun. Artinya, sejak pertama kali bolu cukil muncul, cetakan inilah yang dipakai. Memang sih sengaja nggak diganti. Soalnya, kalau makin sering digunakan, permukaan bolu yang dihasilkan jadi makin mulus. Tua-tua keladi di cetakannya ya. Ngomong-ngomong nih, Fems, di rumah produksi ini menghasilkan 2 varian rasa yang masih dipertahankan, yaitu rasa coklat atau gula aren, dan rasa vanila atau original. Masing-masing bertekstur basah dan kering. Bolu cukil basah memang harus cepat habis, Fems. Soalnya umur simpannya hanya 1 mingguan. Proses masaknya juga hanya melalui 1 kali proses pemanggangan. Tiap cetakan ini harus dipanggang kurang lebih 20 menitan. Tapi cetakan bolu cukil harus berkali-kali dilihat, biar nggak ada yang gosong permukaannya. Bolu yang atasnya udah matang, langsung dipindah ke bagian bawah, biar matangnya rata. Sementara kalau bolu kering, harus 2 kali dipanggang. Di proses kedua, benar-benar dipastikan kalau bolunya kering secara maksimal. Makanya, berbeda dengan bolu cukil basah. Kalau bolu cukil kering, bisa tahan sampai 6 bulan. Oh iya, kenapa sih dinamain bolu cukil? Karena kalau udah matang, dikeluarkan dari cetakan dengan cara dicukil. Nah, kalau kena alat cukilnya, permukaan bolunya jadi nggak mulus lagi tuh. Bolu cukil dibuat dengan pemanis alami dari gula aren dan gula putih. Terus dipadu dengan wangi vanila. Itu yang jadi ciri khasnya, Fems. Satu paket bolu cukil isi 20 ini cuma dibanderol kurang lebih dari Rp20.000. Nyarinya bukan cuma di toko oleh-oleh aja, tapi di pasar tradisional banyak yang jual. Kalau di Temanggung, ada bolu cukil yang legendaris gokil. Di Lampung ada juga nih, Fems. Namanya Buak Tat. Asalnya dari Lampung Barat. Dalam budaya masyarakat Lampung Barat, buak tat wajib ada dalam suguhan tradisi dan budaya sebelum masa penjajahan. Kita intip, Fems, dapur produksinya. Dalam bahasa setempat, buak tat berarti kue tat. Keterampilan untuk membuat kue ini diwariskan secara turun-temurun dengan resep asli yang nyaris nggak berubah. Bahan utama untuk adonan buak tat terdiri dari telur, margarin, tepung, dan gula pasir. Gak ketinggalan nih, yang juga wajib ada, yaitu selai nanas. Maklum, di Lampung, nanas melimpah, Fems. Makanya, sering muncul di setiap olahan kuliner. Cara bikinnya juga nggak pakai ribet, Fems. Telur gula, margarin, dan aneka bumbu kue akan dimixer bersama selama 20 menitan. Oh iya, Fems, pada acara pernikahan, kelahiran, sunatan, atau bahkan kematian, buak tat seringkali jadi suguhan. Apalagi kalau lebaran. Itu sih gak boleh ketinggalan. Isian selai nanas di dalamnya bakal ngingetin kita nih dengan sajian kue nastar yang identik sama Hari Raya Idul Fitri. Makanya, buat turis dan masyarakat setempat sering menjuluki buak tat sebagai kue nastar jumbo. Selain ukuran, perbedaan nastar dan buak tat juga terletak dari bentuknya. Kalau nastar bagian atasnya polos, sementara bagian atas buak tat biasanya tampil dengan kreasi ukiran dari pembuatnya. Usaha pembuatan buak tat di Lampung Barat memang udah gak seramai dulu.
Tapi sekalinya ada yang masih produksi, pasti jumlahnya nggak nanggung-nanggung banyaknya. Karena buah tat sekarang gak hanya sekedar kue adat atau tradisi, tapi udah jadi salah satu ikon oleh-oleh khas dari wilayah Barat Lampung. Dengan harga mulai dari Rp15.000 per kemasan, 5 keping buah tat yang nikmat bisa kita dapat. Kalau bisa bertahan dari sebelum zaman penjajahan, udah pasti kenikmatannya gak perlu diragukan. Terus, gak salah juga nih mendapat julukan sebagai kue nastar versi jumbo, karena cita rasanya memang mirip banget sama kue nastar. Tapi kelebihan buah tat adalah lebih menjanjikan kepuasan, karena ukurannya yang jauh lebih besar dari nastar. Kalau buah tat punya isian nanas. Nah, sebenarnya kiprah nanas ini udah jauh banget, ya. Udah mendunia. Itu dia, nanas Indonesia ini ngehits banget di dunia. Tapi saya penasaran deh, ya. Sebenarnya sehits apa sih, semendunia apa sih nanas dari Indonesia? Yuk, kita simak ya. Gak perlu panjang lebar, fams, untuk menjelaskan seberapa ngehits nanas dari Indonesia. Asal tahu aja nih, fams, sejak tahun 2018, Indonesia merupakan negara penghasil nanas terbesar nomor 9 di dunia. Wih, ngeri! Dari 4 tahun lalu udah masuk 10 besar dunia. Makanya, selama 4 tahun terakhir, permintaan nanas asal Indonesia untuk pasar dunia selalu mengalami peningkatan. Total, ada hampir 80 negara yang menjadi tujuan ekspor nanas Indonesia. Mulai dari negara-negara di Asia, Amerika, Eropa, bahkan sampai ke negara Amerika Latin seperti Argentina. Penghasil nanas terbesar di Indonesia, salah satunya ada di Provinsi Lampung, yang menghasilkan nanas per tahunnya mencapai 700.000 ton. Kebayang kayak apa luasnya, FM, kebun nanas di sini? Ada salah satu jenis nanas unggulan di sini, yang berjenis Smooth Cayenne. Nanas jenis ini jadi favorit di seluruh dunia, karena kandungan airnya yang banyak. Udah gitu rasanya ada asam-asamnya juga. Makanya, nanas jenis ini juga sering banget dikemas dalam bentuk kalengan. Kalau udah diangkut setelah panen, nanasnya langsung dimandiin nih, fams. Sama aja kayak kita, harus mandi biar bersih dan bebas dari bakteri. Kalau udah bersih, nanasnya dipisahin sesuai dengan ukurannya. Setelah itu, lanjut kupas kulit nanasnya. Ini kayaknya salah satu pekerjaan yang butuh skill banget nih, fams. Makanya, belum bisa digantikan pakai mesin. Kalau motong sih, bisa pakai mesin ya, fams. Tapi kalau masih ada sisa kulit, tetap aja bersihinnya pakai cara manual lagi. Selebihnya, tinggal lanjut pemberian tambahan zat-zat lain, serta pemberian tutup kaleng. Pabrik nanas kaleng ini aja, fams, dalam setahunnya bisa menghasilkan lebih dari 500.000 ton per tahunnya. Mayoritas diekspor ke Amerika, Eropa, dan Jepang. Judulnya sih boleh nanas kaleng, tapi sepak terjangnya nggak kaleng-kaleng. Luar biasa ya, fams, nanas Indonesia udah mendunia. Bravo, nanas! Selain di Lampung, di Subang, Jawa Barat juga dikenal sebagai penghasil nanas terbesar di Indonesia. Nah, kalau di Subang, nanasnya diolah jadi cake dan pie nanas. Rasanya manis, asam, dan segar. Bikin lidah gemes deh, fams. Nanas terkenal banyak mengandung vitamin C yang bermanfaat mencegah radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Makanya, siapa sih yang nggak mau makan makanan sehat kayak gini? Sekedar info, fams, sentra produk buah nanas di Subang yang pertama ada di Jalan Cagak. Makin kesini, lahan nanas semakin menjamur di sekitar Subang. Fams, toko oleh-oleh yang menjual olahan nanas kekinian ada di Gang Jenaka, Jalan KH Agus Salim, Kabupaten Subang. Tapi kita bisa juga loh, kalau mau bikin olahan nanas yang simple, yuk kita bikin cake nanas topping mix. Bahan-bahannya sama kayak kue pada umumnya. Ada mentega, gula pasir, telur, tepung terigu, dan nanas. Kalau toppingnya, banyak banget pilihannya.
Potong nanas, kemudian parut ya fams. Nanas yang dipilih harus sudah dalam keadaan matang, supaya rasanya segar dan enak dikonsumsi. Untuk adonan cake nanas, bahannya harus pas sesuai takaran. Soalnya, nanas banyak mengandung air. Kalau udah mengembang, adonan cake nanas dituang ke dalam cetakan. Lanjut, tambahkan buah raspberry kering dan parutan keju. Selanjutnya, tinggal oven deh selama 15-20 menit. Kalau udah matang, kasih topping ya fams. Yes, cake nanas dengan toppingnya udah jadi nih. Selain cake nanas, ada juga pie nanas. Wow, it looks so yummy, right? Isiannya enak dan lembut, fams. Kalau saya sih, mau makan sebanyak apapun, pasti sanggup deh. Nah, fams, kalau Lampung ini kan terkenal dengan penghasil nanas yang terbanyak di Indonesia, ya kan? Nah, tapi ini ada satu lagi nih, yang tertinggi. Nah, kayak gimana itu ya? Check this out. Wuhuu! Gak main-main nih ayunan fams. Ini termasuk ayunan tertinggi di Indonesia. Sekilas, memang gak ada bedanya ya, seperti yang ada di taman bermain. Bedanya, ayunan ini terletak di ketinggian 800 meter. Lokasinya ada di Dusun Kenongo, Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, pemandangan ayunan langit ini langsung langit dan persawahan, fams. Ayunan di sini juga dilengkapi dengan tali pengaman, jadi nggak perlu takut ya. Paling-paling pas di ayun tinggi, hatinya jadi sedikit cenut-cenut deh. Kalau kalian jalan di jembatan, kayaknya udah biasa ya. Tapi kalau jembatannya terletak di tebing yang curam dengan setinggi 45 meter kayak gini, jantungnya masih pada aman gak tuh? Bukan cuma kota Handan di Tiongkok aja nih yang punya jembatan kayak gini. Di sini juga ada loh, sama-sama terletak di pinggir tebing. Bedanya, yang ini bukan terbuat dari kaca, melainkan jembatan kayu yang tidak terlalu besar. Selain itu, jaraknya juga tidak sepanjang jembatan kaca yang ada di Tiongkok. Oh iya fams, gak boleh berlari atau lompat-lompat di atas jembatan ini ya. Terus, per orang tidak boleh lebih dari 10 menit. Soalnya jembatan ini hanya bisa menampung 8 orang aja. Kalau lagi rame, kebayang kan antriannya kayak apa? Oke, udah jam 6 pagi fams. Artinya saya Joy Ritchie harus undur diri. Kita ketemu lagi hari Senin ya fams. Jangan lupa saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Tetap jaga protokol kesehatan ya fams.